sudah berada di rahimku ini. Tampaknya kamu senang dengan kehadiran janin itu. Tapi kamu harus ingat, setelah dia lahir, kamu harus serahkan bayi itu padaku untuk diurus. Aku tahu sekarang bayi ini berada di rahimku. Tapi kamu harus hati-hati. Karena ini tidak membuat kekuatannya jadi berkurang. Dia itu kekuatannya sangat dahsyat, Chandra. Aku tahu itu, dan aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan Adit. Itu pasti suara Tara. Tapi nggak mungkin. Tara kan sudah mati. Aku gak akan mati, Nadine. Tidak sampai aku bisa mendapatkan Isha. Dan sekarang anak kamu sudah ada di dalam perut aku. Siapa? Keluar! Aku akan mengikuti kemana engkau pergi. Nadine! Siapa kamu? Mukaku panas. 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 Bibi, Mama, tolong aku. Serangan gaib ini datang lagi. Panas. Aduh, gatel. Panas. Lagi-lagi ada kekuatan yang melindungi Nadine. Tapi tidak akan bertahan lama. Karena kekuatannya hanya bisa menahan kekuatanku sebentar saja. Akan hancurkan dia. Ini pasti ada yang mau berbuat jahat sama Nadine. Dia mau membunuh Nadine. Kita harus hancurkan mereka dan kita harus selidikin siapa mereka. Sebelum Nadine kehilangan nyawanya, Pak. Apa ini berhubungan dengan yang aku lihat tadi? Sosok perempuan dan bayinya. Ini benar-benar aneh, Pak. Saya... Makasih, Bibi. Kamu udah gak apa-apa, Nadine? Badan kamu masih panas? Enggak, Paman. Paman masih belum tahu siapa yang kirim telur ini ke kamu. Tapi Paman yakin pasti ada keterlibatan orang dekat yang gak suka sama kamu. Dan suara tangis bayi itu jangan-jangan bagian dari telur ini. Kalau Paman yang Paman maksud itu adalah mama mertuaku, lebih baik aku pergi dari sini. Nadine, kamu jangan marah dulu ya. Paman, Bibi, aku tahu mama mertuaku itu seperti apa. Aku tahu siapa dia. Kami janji. Kami tidak akan pernah menuduh mertua kamu lagi.
Kami akan telusuri siapa orang-orang yang mengusik kamu. Tapi sebelum terbukti apa-apa, aku meminta sama Paman dan Bibi untuk tidak mengganggu ataupun muncul di hadapan keluargaku. Satu hal yang aku minta dari Paman dan Bibi, jangan kasih tahu sama Ihsan tentang Teluh ini. Kenapa? Karena dia banyak masalah di kantor, Paman. Aku nggak mau pekerjaan dia jadi terbengkalai. Karena memikirkan hal yang seperti ini, Bibi. Iya, Nadine, kamu tenang ya sekarang ya. Tapi aku akan tetap menjauhkan kamu dari Ihsan. Karena dia udah berani menduakan kamu dari Dewi, Mama lihat kamu sudah mulai jatuh cinta sama Isya. Biasa aja, Mah. Mama yakin kalau nanti sudah tumbuh janin anaknya Isyan di rahim kamu, kamu pasti lebih sayang, lebih cinta sama Isya. Aku harus belajar buat ngendaliin perasaan aku, Mah. Karena aku nggak mau kecewa nantinya. Cintanya Mas Isyan itu kan cuma buat Mbak Nadine. Ya, manusia itu bisa berubah, Dewi. Mau apa kamu kesini? Sebaiknya kamu pergi. Kami udah tahu manusia macam apa kamu ini. Manusia yang gak punya kesetiaan. Paman, aku mohon Paman mengertilah. Ini adalah bentuk bakti pada orang tuaku. Aku hanya ingin bersama Nadine, Paman. Bohong. Sekarang kamu bilang berbakti. Tapi begitu istri manusia kamu itu melahirkan, Nadine akan kamu kecilkan. Mungkin kamu berpikir, kami ini nggak pantas bersanding dengan manusia macam kalian. Tapi asal kamu tahu, kamu juga nggak layak mendapatkan gadis sebaik Nadine. Paman salah. Kenapa Paman nggak ngerti juga? Saya hanya mencoba untuk menghormati keinginan ibu saya, Paman. Hanya itu saja, nggak lebih. Aku benar-benar mencintai Nadine, Paman. Ihsan. Nadine. Paman, kenapa Paman ngomong seperti itu ke suamiku? Apa yang Paman bilang itu benar, Nadine. Sebaiknya kamu sadar sebelum terlambat. Apa kamu mau lihat dia membedakan antara anak kamu dan anak manusia? Pak, udah Pak. Nadine itu pasti tahu apa yang harus dia lakukan. Iya, Paman. Aku percaya sama Ihsan. Apapun yang terjadi, Nadine akan jalani. Paman gak izinin kamu pergi. Ihsan, lepasin Nadine. Ayo sayang. Nadine. Papa, udah biarkan mereka pergi. Lastri, kenapa kamu halangin aku? Mertuanya Nadine itu cuma nunggu waktu untuk usir dia. Ada apa? Kenapa kalian lari? Bukan urusan kamu, Radit. Minggirlah. Maaf, Ihsan. Aku tidak ingin mencampuri urusanmu. Aku tahu selama ini aku banyak salah. Tapi aku tetap ingin menolongmu, San. Cepat ke sana.
Ayo, cepat sembunyi. Ayo. Nadine! Paman. Aku tidak ingin bertengkar lagi, Paman. Iya, saya juga lagi tidak mau meladeni kamu. Kamu lihat Nadine dan Nisa? Mereka pasti tadi lewat sini. Aku sama sekali tidak melihat mereka, Paman. Isan, sekarang kalian sudah aman. Terima kasih. Isan, sebaiknya sekarang kau menjaga Nadine baik-baik. Meskipun dia seorang siluman, kehamilannya bisa membuat dia menjadi kelelahan. Kau juga harus kembali secepatnya agar kau bisa membantu Bella. Kamu nggak perlu ngajarin aku, Radit. Nadine, sebenarnya apa yang dia mau? Aku tidak mengerti. Aku juga curiga sama Radit, sayang. Tapi dia sudah banyak membantu kita loh. Tapi walau bagaimanapun, kita harus tetap waspada, Nadine. Apalagi akhir-akhir ini kamu sering kesurupan. Aku curiga ini ada hubungannya sama Radit. Sepertinya suara itu tidak asing lagi di telingaku. Itu seperti suara Tara. Aku yakin sekali Dewa Ular pasti tahu tentang masalah ini. Bagaimana caranya memanggil Dewa Ular? Apa yang harus kulakukan? Itu benar. Itu suaranya Tara. Tapi bukankah Tara sudah meninggal? Dewa Ular pasti sudah mengetahui semua ini. Tapi bagaimana caraku untuk memanggil dia? Dewa Ular, datanglah Dewa Ular. Aku butuh bantuanmu, Dewa Ular. Dewa Ular, datanglah menemuiku. Aku butuh bantuanmu. Sepertinya ini tanda-tanda kedatangan Dewa Ular. Suara itu juga sudah menghilang. Tapi sebenarnya itu suara siapa kalau bukan suara Tara? Nadine? Nadine, kamu nggak apa-apa? Nadine? 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 Nadine, ada apa? Kamu mau kemana? Nadine? Nadine? Ayo lagi, jalan terus dan masuk ke jurang itu. Nadine? 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 Kamu nggak apa-apa? Kenapa?
Kenapa kamu ke jurang, Nadine? Kenapa aku ada di sini? Isya, aku kangen sama kamu, Isya. Kita akan segera bertemu dan bersatu di saat yang tepat nanti. Jadi, kamu gak ingat kalau kamu jalan ke sini? Aku cuma mendengar suara perempuan lagi nembang, sayang. Dan suara itu nggak asing lagi buat aku. Ya udah, Nadine. Kalau begitu, kita harus pergi dari hutan ini secepatnya. Ayo cepat. Kenapa Nadine bisa gagal masuk ke jurang? Seharusnya dia celaka. Saya juga nggak tahu kenapa. Seharusnya dia sudah celaka, tapi ada kekuatan yang melindungi dia. Kekuatan apa? Hah? Siapa yang bisa melindungi Nadine dari kekuatan sihir kamu? Ibu betul-betul khawatir Nadine juga akan melewati hutan itu. Tenang. Aku udah beri Nadine mantra perlindungan untuk menjaga dia dari kekuatan teluh, sihir, atau apapun itu. Terima kasih, Pak. Ibu sekarang jadi lega. Semoga tidak terjadi apa-apa sama Nadine. Meskipun aku tidak suka dengan suami manusianya, tapi keselamatan Nadine masih jadi tanggung jawab aku. Bentar, sayang. Nadine, ada apa? Kayak ada keanehan di dalam perut aku. Keanehan seperti apa maksud kamu? Biasanya perut aku kan suka bergerak walaupun cuma sedikit. Tapi ini nggak sama sekali. Nadine, aku tahu kenapa. Itu pasti karena kamu jalan sendirian ke rumah paman, jadi bayi kita kecapean, sayang. Hanya itu aja. Makanya besok-besok kalau kamu mau pergi ke rumah paman, biar aku antar supaya kamu gak kecapean. Enggak, sayang. Maafin aku. Kalau misalkan kamu ikut aku kemarin, yang ada malah kamu nggak mau pulang. Kasihan Dewi. Semalam aku pergi biar kamu bisa berduaan. Aku mohon, Nadine. Dengar. Aku mohon kamu jangan tuntut aku melakukan sesuatu dengan perempuan lain. Nadine, aku nggak bisa. Aku hanya mencintai kamu. Bagaimana aku bisa melakukan itu dengan Dewi? Itu nggak mungkin. Aku nggak bisa. Tapi kamu kan bukan suami aku aja. Nadine, aku mohon. Dengar ya. Kamu nggak perlu bohongin hati kamu untuk kebahagiaan orang lain. Kamu nggak perlu lakukan itu. Aku akan bahagia kalau orang lain di sekitar aku juga merasakan bahagia. Kamu memang perempuan terbaik, Nadine. Aku nggak akan bisa berhenti mencintai kamu. Aku gak mau ganggu kemesraan mereka. Kenapa nggak jadi keluar, Wi? Enggak, itu tadi ada yang kelupaan. Kelupaan apa? Jadi Nadine udah pulang. Ma, udah ya, gak usah diganggu, biarin aja mereka berdua. Nadine, kamu udah pulang? Mama, iya Ma, baru aja.
Aku baru saja dengerin perut Nadine, Ma. Karena tadi Nadine khawatir bayinya nggak bergerak. Ternyata bayinya sedang tidur, Ma. Kamu nggak apa-apa kan, sayang? Ishan, kamu pegang juga dong perutnya Dewi. Dielus-elus biar cepet jadi anaknya. Aku harus sabar dan gak boleh cemburu. Udah, gak usah diangkat dulu. Saya pegang dulu perut Dewi. Ma, sebentar ya. Ini telepon dari Bella, Ma. Iya, Bella. Kamu kemana, Ishan? Kenapa jam segini kamu belum datang? Aku minta maaf, Bella. Ibu Bella. Baiklah Bu Bella. Maaf tadi aku ada urusan dulu sebentar. Ya terus kenapa kamu gak izin dulu sama aku? Ishan, kamu jangan seenaknya yang kerja di kantor aku. Kamu ingat kan? Kamu bukan pemilik perusahaan ini lagi, Ishan. Jadi kamu jangan main-main kalau kamu gak mau aku pecat. Bella itu buat kamu susah nanti di kantor. Mama nggak usah punya pikiran begitu. Mama tenang saja. Bella nggak akan bisa macam-macam sama aku, Ma. Kalau begitu, aku berangkat dulu ya, Ma. Nadine, aku berangkat. Hati-hati. Ihsan. Kalau aku yang berniat jahat pada kalian berdua, aku tidak akan menolong kalian. Ihsan, kau sahabatku dari dulu. Sejahat-jahatnya perlakuanku kepadamu, aku tidak akan lupa kalau dulu kita sahabat. Sekarang apa maumu? Membantumu, agar kau bisa merebut perusahaanmu dari si Bella. Sayang, jadi kamu terima tawaran Radit untuk kerjasama dengan kamu? Kamu gak boleh lengah ya. Kamu tetap harus hati-hati, karena Radit itu ular yang sangat licik. Iya, Nadine tenang. Kamu nggak usah khawatir. Aku akan tetap fokus pada rencanaku. Aku akan manfaatkan ini untuk mensukseskan rencanaku. Kamu nggak usah takut. Dia nggak akan bisa mengecoh aku lagi. Aku takut dia merencanakan sesuatu yang buruk buat kita berdua. Iya Nadine, aku tahu. Tapi kamu nggak usah takut. Ini saatnya aku menjalankan rencanaku. Bella setuju menjual sahamnya ke Radit. Ini adalah sesuatu yang bagus untukku. Tapi bukan berarti kamu sekarang ada di bawah kekuasaan Radit, kan? Nadine, dengerin aku. Kamu gak usah khawatir dengan itu semua. Sekarang aku akan fokus bagaimana caranya merebut semuanya milikku dari Bella. Oke? Ya udah, kamu hati-hati ya. Kamu selalu harus kabari aku ya. Oke, dah. Mbak Nadine? Mas Radit itu kan jahat banget orangnya. Aku khawatir kalau Mas Radit itu sengaja mau ngejebak kalian. Aku sama Iksan juga merasakan seperti itu, Dewi. Kita memang harus hati-hati. Ya udah kalau gitu aku mau kamar mandi dulu ya, Mbak. Iya, sayang.
Fatimah. Mbak Nadine. Mbak Nadine. Mbak Nadine. Mbak Nadine bangun, Mbak. Mbak Nadine udah sadar? Di mana aku? Nadine, barusan kamu kerasukan lagi. Kalau gitu aku ambil minum dulu ya. Mbak Nadine minum dulu ya. Dewi, aku nggak apa-apa. Maaf ya, aku harus pergi. Mbak Nadine mau kemana? Kamu di rumah aja, Nadine. Maaf, Ma, aku harus pergi. Sebenarnya siapa yang jahat sama Mbak Nadine ya, Ma? Sayang. Nadine? Kok kamu kesini? Aku khawatir sama keadaan kamu. Kamu nggak apa-apa kan? Aku baik-baik saja, Nadine. Aku baru saja menarik beberapa klien untuk membeli saham perusahaan ini. Dan alhamdulillah semuanya sudah selesai. Tapi aku khawatir. Masalah Radit, aku bingung. Dia benar-benar baik atau enggak sih? Apa dia berubah atau enggak? Aku benar-benar bingung, sayang. Lengser wengi siramu cumake sirmo ojo tangi nggonku aku lagi kamu wingo Suara itu lagi. Dengan cara ini, aku yakin Ishan akan kembali padaku. Bagus, Nadine. Teruskan. Nadine. 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 Nadine, kamu nggak apa-apa? Nadine, ada apa dengan perutmu? Apa yang harus aku lakukan, Nadine? Kamu ingin aku bawa kamu ke dokter? Nadine. 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 Aku mohon katakan, kamu kenapa, Nadine? Apa aku harus membawamu ke dokter? Katakan. Nadine, kamu nggak apa-apa? Ishan, apa yang terjadi sama aku? Nadine, kamu ada di kantorku, sayang. Tiba-tiba kamu merasakan sakit perut dan kamu marah, Nadine. Kamu seperti kejang-kejang. Sekarang kamu nggak apa-apa? Aku bawa kamu ke dokter ya. Aku nggak apa-apa. Maafin aku ya, sudah mengganggu pekerjaan kamu. Nadine, kamu bicara apa? Aku senang kamu ada di sini. Sebaiknya aku pergi dari sini. Aku takut Bella lihat aku ada di sini. Aku pergi dulu ya. Oke.
Kenapa akhir-akhir ini Nadine selalu kesakitan di perutnya? Aku jadi khawatir sama bayi di dalam kandungannya. Kamu gagal lagi, Chandra. Aku juga tidak tahu kenapa. Tapi setiap kali ada kekuatan yang melindungi dia. Kenapa kamu jadi payah begini, Chandra? Kamu masih mau anak di rahimku ini kan? Kalau kamu masih mau, kamu harus melakukannya. Kamu harus bunuh Nadine dengan cara ini, titik. Kenapa aku selalu gagal saat hendak membunuh dia? Aku harus coba lagi dan gak boleh gagal. Atau aku akan kehilangan bayi Nadine di perut Tara. Awas kalau sampai gagal lagi. Kali ini Chandra harus berhasil menghabisi Nadine. Nadine! 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 Nadine, apa yang terjadi padamu? Nadine! Nadine! Kok kenapa? Nadine, Nadine! Kekuatanku tidak mampu menghilangkan sihir yang menyerang Nadine. Ini bukan sihir biasa. Nadine! Apa yang kamu lakukan pada istriku? Ini semua gara-gara kamu. Hentikan! Aku hanya mencoba mentransfer kekuatanku untuk menolong dia saja, Ihsan. Tapi ternyata aku gagal.
Nadine, ayo, Nadine, ayo. Nadine, kamu nggak apa-apa? Aku lemes banget, sayang. Aku takut terjadi apa-apa sama janin aku. Ihsan, ini air minum untuk Nadine. Kamu nggak usah sok baik sama aku. Ini semua gara-gara kamu. Kamu nggak usah pura-pura mau ngasih air. Aku tidak melakukan apa-apa. Justru aku ingin menolong Nadine. Dan aku sangat yakin, Nadine bukan diserang oleh kekuatan siluman. Tapi dia sudah diteluh. Karena aku lihat dia muntah paku tadi. Nadine, kamu ingin pulang sekarang? Ihsan, Aku anterin ya. nanti malam aku akan datang ke rumahmu. Boleh kan? Aku akan membicarakan rencana kita menghadapi Bella. Kamu nggak usah ikut campur urusan aku. Nadine istriku dan aku bertanggung jawab padanya. Ngerti? Kau jangan curiga padaku, Ihsan. Aku tidak akan menyakiti Nadine. Sayang, apa yang dibilang Radit itu benar. Kekuatan itu bukan dari Radit. Kalau memang itu kekuatan dari Radit, aku pasti bisa melawannya. Baiklah Radit. Kamu boleh datang ke rumahku dan melakukan apa yang kamu mau. Tapi ingat, aku dan Nadine bukan berarti percaya sama kamu, Radit. Tapi aku ingatkan padamu, kalau kamu masih mau mencoba melakukan sesuatu hal yang licik pada aku dan Nadine, aku nggak akan ragu-ragu untuk nyingkirin kamu. Aku harap kamu bisa mengerti. Terima kasih. Sampai ketemu nanti. Ayo sayang, kita ke dalam. Sekarang kamu harus istirahat sayang. Ayo. Ma, ini baju-baju Mas Isyan mau diapain? Mau dipindahin ke kamar kamu. Supaya Ihsan sering-sering ke kamar kamu. Tapi Ma, kalau Mbak Nadine tahu nanti aku yang malah jadi nggak enak. Ya, gak apa-apa, Wi. Ma, kasihan Mbak Nadine. Kalau Mama perlakuin Mbak Nadine kayak gini terus, nanti Mbak Nadine itu malah ngerasa banget kalau Mama ngejauhin Mbak Nadine dari Mas Isyan. Mama yakin, Wi, Nadine itu bisa ngerti. Ya udah nih, bantuin Mama nih. Bawa ke kamar kamu. Ayo. Maafin aku Mbak Nadine. Mungkin Mbak Nadine akan anggap aku lancang. Tapi aku nggak bisa nolak kemauannya Mama. Siapa orang yang sudah meneluh Nadine? Kekuatan orang itu jelas tidak bisa disepelekan begitu saja. Aku merasa ada yang berjalan di belakangku. Barusan. Tapi tidak ada apa-apa. Siapa itu? Siapa? Itu pasti suara Tara. Iya. Tapi nggak mungkin. Tara kan sudah mati.
Nadine, kamu... Sorry sayang, sorry. Aku pikir, udahlah, aku benar-benar nggak tahu kalau kamu ada di sini. Nadine, tenang. Kamu nggak apa-apa sayang. Kelihatannya kamu seperti ketakutan begitu. Ada apa? Ya, aku nggak apa-apa. Kamu yakin kamu nggak apa-apa? Ya udah, Radit udah nungguin kita. Ayo. Terima kasih Radit, kamu sudah bantuin Ishan. Mudah-mudahan bantuan kamu ini tulus. Aku juga bisa mengerti Ibu. Kalaupun Nadine dan Ihsan tidak semudah itu bisa percaya pada aku. Tapi aku benar-benar tulus membantu Ihsan. Ini sebagai permintaan maafku, karena dulu aku pernah jahat pada mereka. Nadine nggak usah Nadine, biar Dewi aja yang beresin. Baiklah, sekarang aku pamit dulu. Besok kita coba menjalankan rencana kita, oke? Oke. Aku pulang dulu ya, Nadine. Makasih Radit. Iya. Sayang, semoga apa yang kamu rencanakan sama Radit, semoga sukses ya. Ya, aku harap begitu. Semoga saja. Ishan, Mama mau bicara sama kamu di dalam. Iya. Nanti aku kesini lagi. Ishan, kasihan dia. Kamu cuekin sampai dia masuk duluan ke kamar. Ma, malam ini aku bersama Nadine. Shan, Dewi itu istri kamu juga kan? Tapi Nadine juga butuh aku, Ma. Dia mengandung bayiku, Ma. Dan Mama, tolong Mama jangan pisahin aku sama bayiku. Mama nggak bisa begitu. Shan, anak yang dikandung sama Nadine itu anak ular. Apa kamu bisa menerima kenyataan ini? Mama takut kamu nggak bisa menerima kenyataan ini. Makanya Mama mau pisahkan kamu sama Nadine. Ya kalau kamu sama-sama terus sama Nadine, kamu nggak akan bisa dipisahkan dari Nadine. Aku siap, Ma. Aku siap menghadapi apapun. Aku akan terima bayiku. Aku nggak peduli, karena itu adalah bayiku, Ma, dan aku pasti akan menjaganya. Harusnya kita saling menguatkan, Ma. Bukan menjatuhkan, karena kita sedang menghadapi banyak masalah di rumah ini. Kita harus fokus. Sekarang Radit ingin membantu kita. Harusnya kita jangan membahas masalah lain, Ma. Aku mohon pada Mama. Nadine! 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 Apa yang terjadi padamu, Nadine? Mama! Dewi! Mama!
Mama! Nadine! Nadine, tolong turunin Mama! Tolong, Nadine! Aduh, Mbak Nadine turunin Mama, Mbak. Turunin Mama! Mama! Ya Allah, Ma. Mama nggak apa-apa kan, Ma? Ishan! Mau maaf tuh gua. Gak usah kejar Nadine. Kamu lihat kan apa yang dia lakukan sama Mama. Udah. Mama udah biarin aja, biarin Mas Ishan pergi ya. Kasihan Mbak Nadine. Ayo Mas Ishan. Gak usah, Ishan. Ishan! Ishan! Ma udah, Ma. Dewi, kenapa kamu suruh Ishan pergi sih? Udah, Ma, lebih baik kita masuk aja ya. Ayo, pelan-pelan. Hentikan! Hentikan! Siapa? Siapa? Nadine, ini aku, Ihsan. Ada apa? Ayo, kita pulang. Ayo. Ma. Makasih, Dewi. Kayaknya Mama harus mulai bersikap tegas sama Nadine. Kita sudah nggak bisa tinggal bareng lagi sama dia. Tapi Ma, kasihan kalau Mbak Nadine harus pergi dari sini. Mbak Nadine itu kan lagi hamil sekarang. Tapi keberadaan dia, Dewi, di dalam keluarga ini sudah mulai membahayakan kita. Mama nggak mau keluarga Mama ini dalam bahaya. Mama harus minta Nadine keluar dari sini. Nadine, kamu hampir aja bikin Mama mati. Nggak merasa ya? Kamu mau mencelakakan kita semua? Mama bicara apa?
Itu bukan perbuatan Nadine, Ma. Nadine tidak sengaja melakukan itu. Dia dalam pengaruh teluh, Ma. Kalau Mama marah, aku minta maaf atas perbuatan Nadine, Ma. Ishan, tapi dia membahayakan kita semua. Pokoknya Mama mau dia pergi. Mama nggak boleh ngambil keputusan buru-buru kayak gitu. Mama harus pikirin baik-baik. Enggak, Dewi. Dia mau mencelakakan kita semua. Dan dia nggak boleh tinggal di rumah ini lagi. Ma, aku mohon jangan lakukan itu. Bagaimanapun Nadine nggak boleh pergi dari tempat ini. Aku nggak akan izinkan itu, Ma. Nadine, kamu sadar nggak? Kehadiran kamu di sini hampir mencelakakan kita semua. Mama, aku mohon. Kenapa sih? Kalau gitu sebaiknya kamu pergi dari rumah ini, Nadine. Kalau kamu benar-benar sayang sama Mama, terutama sama Ishan. Mama, apa yang Mama bicarakan? Udah lah, Ishan. Pokoknya Mama pengen dia pergi dari sini. Mama. Udah Mas Ishan, biar aku aja yang ngomong baik-baik sama Mama ya. Mas Ishan di sini aja temenin Mbak Nadine. Kasihan Mbak Nadine. Siang. Silakan masuk, Pak. Ada apa ya, Pak? Kami kesini untuk menjemput Saudari Bella dan Saudari Silvi atas kesaksian Bapak Radit. Maaf, kesaksian apa ya, Pak? Menurut kesaksian, Saudari Bella telah melakukan penipuan yang dibantu oleh Saudari Silvi. Apa ibu ini Ibu Silvi? Pak, pasti ini ada kesalahan. Pasti Radit itu juga membuat kesaksian palsu, Pak. Nggak mungkin seperti itu, Pak. Semua bukti sudah ada di kantor. Apabila ada yang perlu dijelaskan, silakan Ibu ikut kami ke kantor. Mama nggak mau di penjara, Bella. Bella, kamu kesini dong. Apa sih, Ma? Ada apa ya, Pak? Bella, kamu tolongin Mama dong. Mama saya mau ditangkap sama polisi. Mama nggak mau di penjara. Kenapa Mama saya mau ditangkap, Pak? Apa Anda Saudari Bella? Iya, saya Bella. Brigadir, bawa dia. Stop, perintah. Tunggu, Pak. Ini ada apa sih? Radit, ini pasti kerjaan kamu kan? Kenapa kamu nyuruh polisi ini tangkap aku sama mama aku? Karena selama ini kau sudah menipu semua orang di sini, Bella. Dengan pura-pura menjadi bos di perusahaan Ihsan. Tapi seluruh asetnya asli kan? Perusahaannya juga atas nama aku, bukan atas nama Ihsan. Tapi kau mengambil semua itu dengan cara yang curang. Enggak, Pak. Bawa dia. Siap, perintah. Pak, pasti jangan, tapi jangan perusahaan atas nama saya, Pak. Jangan bawa Ihsan, jangan bawa. Awas kamu. Pak. Terus kita piye? Nggak tahu bawa juga. Sebaiknya Bojum juga Atun bersiap-siap untuk menyambut Ihsan, namanya Ihsan, dan juga yang lainnya. Mereka akan kembali ke rumah ini. Alhamdulillah. Akhirnya Nyonya pulang juga ke sini, Ton. Ya, Mbok, alhamdulillah ya, Mbok. Kalau gitu, Ton, kita siap-siap di dalam, Ton. Ayo, Ton, ayo. Halo? Halo Ihsan, aku punya kabar bagus untukmu Ihsan. Bella dan Tante Silvi sudah diringkus oleh polisi. Radit, apa itu benar? Sebentar lagi
Rumah dan juga perusahaan akan kembali menjadi milikmu lagi, Ihsan. Terima kasih banyak, Radit. Aku akan kabari tentang berita bagus ini pada yang lainnya. Iya, sama-sama. Bye. Siapa, Sam? Ada apa? Telepon dari Radit, Ma. Radit bilang Tante Sylvie dan Bella sekarang ditangkap polisi. Dan sekarang kita bisa kembali ke rumah kita. Alhamdulillah. Berkat doa istri kamu, Dewi. Kamu tahu, Dewi itu nggak berhenti-berhenti doain kamu, Shan. Harusnya istri yang baik itu begitu. Nggak bikin suami susah. Semoga Mbak Nadine gak tersinggung dengar ucapan Mama tadi. Aku jadi gak enak sama Mbak Nadine. Tunggu apa lagi? Ayo kita pindah. Kecuali Nadine. Sebaiknya Nadine tinggal di sini aja dulu, ya? Mama kenapa? Kalau Nadine ikut sama kita, aku juga. Tapi kalau Nadine tetap di sini, aku juga akan di sini bersama Nadine.